Semifinal Copa del Rey Jumat 13 Februari 2026 dini hari benar-benar menyajikan sesuatu yang tak terduga. Siapa sangka di tengah tren impresif Barcelona, mereka malah dibantai 4 gol tanpa balas di Atletico Madrid. Kekalahan ini juga terasa seperti sebuah ironi, karena sebelumnya Hansi Flick sempat menyindir Real Madrid sebelum laga. Barcelona yang biasanya begitu garang, tiba-tiba menjadi tim yang seperti tak punya nyali di hadapan publik Estadio Metropolitano. Yang menarik, Atletico sendiri merupakan lawan yang selalu sulit dikalahkan oleh Real Madrid. Apakah Hansi Flick tidak bertanya ke Real Madrid dulu bagaimana cara mengalahkan Atletico? Tenang, di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas pembantaian Atletico Madrid atas Barcelona di Metropolitano. Kira-kira, bagaimana Barca bisa kena bantai melawan saudara kandung Real Madrid itu? Simak kronologi selengkapnya berikut. Ajang Copa del Rey tanpa terasa telah memasuki fase semifinal. Satu langkah lagi, para kontestan tersisa bakal memasuki babak final untuk kemudian membawa pulang gelar. Bicara soal ambisi, sepertinya tak ada yang lebih berambisi merebut Copa del Rey daripada Atletico Madrid dan Barcelona. Secara kebetulan, undian mempertemukan dua jagoan La Liga itu di partai 4 besar. Barca berhasil melangkah ke babak semifinal melawan Albacete, klub yang sebelumnya membecundangi Real Madrid di babak 16 besar. Atletico sementara itu menang dengan lebih meyakinkan, membantai Real Betis di babak perempat final. Sebagai juara bertahan, sekaligus pemilik 3 gelar domestik musim lalu, Barcelona jelas tak ingin dipermalukan. Laga melawan Atletico Madrid tentu bakal jadi batu lompatan mereka sebelum memastikan diri melangkah ke final di La Cartuja. Semifinal ini juga jadi sebuah pertaruhan gengsi perihal status Barca sebagai rajanya tanah Matador. Atletico sementara itu juga menilai laga ini sebagai sebuah laga sentimental. Di La Liga, performa mereka tak terlalu meyakinkan. Colchoneros masih bertengger di urutan ketiga klasemen, tertinggal 12 poin dari Real Madrid dan 13 poin dari Barcelona. Copa del Rey jadi ajang pelarian sekaligus pembuktian bahwa mereka masih bisa bersaing. Performa Barcelona musim ini sejatinya bisa dibilang masih sangat bagus. Azulgrana tercatat bertamu ke Metropolitano membawa rekor 6 laga selalu menang. Namun suara-suara sinis tetap berdatangan. Spesifik untuk Copa del Rey, banyak yang bilang bahwa Barca bisa ke semifinal karena hoki. Selalu ketemu tim-tim gurem papan bawah. Lihat saja lawan-lawan yang dihadapi Barca. Selama babak 32 besar sampai dengan perempat final, Barca cuma menghadapi tim-tim kasta kedua ke bawah, mulai dari CD Guadalajara, Racing Santander, dan Albacete. Narasi yang dibangun sederhana tapi cukup menusuk. Barca dipermudah jalur dan tidak pernah mendapat ujian berarti. Anggapan itu akhirnya disampaikan salah satu jurnalis kepada Hansi Flick dalam sesi jumpa pers jelang laga semifinal. Namun apa respon Flick? Flick dengan santainya tersenyum mendengar kalimat tersebut. Ia cuma menjawab singkat, tanya Real Madrid seolah menyindir sang rival yang takluk melawan Albacete. Flick kemudian mengklarifikasi bahwa ucapan itu tidak bertujuan untuk menyinggung Real Madrid. Ucapan itu cuma punya maksud supaya orang tidak menganggap Copa del Rey sebagai turnamen ecek-ecek. Namun, kenyataannya sudah kadung tersebar. Satu hal ironis justru mungkin Flicklah yang harus bertanya ke Real Madrid. Hal ini karena di semifinal lawan Barca adalah Atletico Madrid. Saudara sekota Real itu selalu punya ambisi menggebu-gebu ketika melawan Real Madrid. Pertanyaannya, bagaimana apabila ambisi menggebu-gebu itu muncul saat melawan Barcelona? Madrid yang sudah mengalahkan Atletico di Supercopa harus tahu caranya menjinakkan Atletico. Di tempat terpisah, benar saja, Diego Simeone ternyata mempersiapkan semangat yang menggebu-gebu menyongsong laga melawan Barcelona. Bahkan saat ditanya dalam sesi jumpa pers, pelatih berjuluk El Cholo itu dengan pedenya merasa Atletico bakal menang dan melaju ke final. Saya selalu yakin, bukan cuma untuk laga besok, tapi dalam segala hal yang saya lakukan. Untuk segala hal yang saya ciptakan, itu adalah sifat yang menurut kami berhasil kami tanamkan selama di Atletico. Ini adalah semifinal ketiga yang akan kami mainkan, tak ada jawaban lain kecuali ke final. Katanya mengutip Diario AS.
Ucapan Simeone tentang semangat serta keyakinan Atletico dan fans jelas bukan mengada-ngada. Buktinya, Estadio Metropolitano selalu menjadi tempat yang mencekam, intimidatif, serta penuh teror buat tim tamu. Hal ini juga berlaku untuk laga semifinal Copa del Rey melawan Barcelona, Jumat 13 Februari 2026 atau Kamis 12 Februari waktu setempat. Fans menyambut kedatangan bus para pemain Atletico dengan melepas ratusan kembang api yang memerahkan langit di atas Estadio Metropolitano. Bus pemain Atletico bahkan harus mendapat pengawalan pasukan berkuda. Fans juga menyalakan flare dan menciptakan pemandangan penuh warna merah yang terasa intimidatif buat Barca. Rekor Barca menghadapi Atletico Madrid terbilang cukup bagus. Musim ini Barca berhasil menekuk mereka 3-1 di La Liga. Atletico yang performanya tak sekonsisten Barca, lebih banyak diprediksi bakal kalah di laga ini. Namun yang terjadi di Estadio Metropolitano justru di luar dugaan. Barca malah kena bantai. Tanpa Rafinha, Barca tampak tumpul di depan, tetapi juga rapuh di belakang. Hal ini membuat pasukan Diego Simeone yang tampil Spartan langsung mengobrak-abrik gawang Barca di babak pertama. Blunder Juan Garcia yang salah menerima umpan Eric Garcia membuat Atletico makin membabi buta membobardir gawang Barca. Griezmann, Julian Alvarez, hingga rekrutan anyar Ademola Lookman sama-sama catatkan namanya di papan skor. Babak pertama sudah berakhir dengan keunggulan sang tuan rumah, 4 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Atletico bisa lebih nyantai di babak kedua, berharap keunggulannya bertahan sampai akhir. Sempat ada gol yang dicetak Barcelona melalui Pau Cubarsí. Namun gol itu dianulir karena ada Robert Lewandowski yang terjerat offside dalam prosesnya. Atletico yang sudah unggul terlihat santai-santai saja. Permainan mereka jauh lebih defensif di babak kedua. Namun, laga tetap berakhir sebagai sebuah pembantaian 4-0 untuk Atletico. Kekalahan lawan Atletico Madrid jelas sangat memalukan. Bukan hanya merusak catatan rekor selalu menang dalam 6 laga beruntun Barca, laga ini juga menggambarkan buruknya pemain tim asal Katalan. Hansi Flick juga kesal timnya bisa kalah. Ia bertekad balas dendam ke Atletico, sembari marah-marah ke wasit di sesi interview pasca laga. Flick yang ditanya soal wasit, terutama soal gol yang dianulir, merespon, Ayolah, menurut saya itu kacau. Oke, mereka menemukan sesuatu setelah 7 menit. Tapi bagi saya tidak offside. Oke, mereka mungkin menemukan sesuatu. Tapi mereka tidak bilang apa-apa, jadi menurut saya itu sangat buruk. Barca memang kalah 4-0, tapi cerita mereka di Copa del Rey tidak berhenti di sini. Masih ada leg kedua yang akan berlangsung di Camp Nou. Meski Flick tahu bahwa leg kedua tidak akan mudah, ia bertekad balas dendam. Ia bahkan berpesan kepada fans, seolah ingin memberikan atmosfer yang sama mencekamnya buat Atletico di Camp Nou. Kami punya satu pertandingan lagi, dan kami akan memperjuangkan itu. Kalau kami bisa menang 2-0 di setiap babak pertama, maka kami bisa melewatinya. Dan memang itu tujuan kami. Kami akan memperjuangkan itu dan kami butuh semua fans kami. Di rumah, di Camp Nou, lalu kita lihat apa yang terjadi. Tegasnya. Rekor Barca kini sudah rusak. Wibawa mereka juga sudah dipermalukan lewat pembantaian 4-0 di kandang Atletico ini. Namun selalu ada jalan untuk melakukan comeback atau remontada. Lalu menurut kalian, akankah Barca balikan keadaan? Atau tiket final justru akan jadi milik Atletico? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.